Nah kalau lanjut S2 itu harus nulis namanya ya sama sih, ini apa bentuknya sama, namanya tesis. Nah kalau S3 itu namanya apa? Nama harus nulis S3 terakhir disertasi. Nah itu jenisnya itu sama, harus ilmiah. Ilmiah itu berdasarkan sumber yang paling gitu, hasil dari penelitian didukung dengan sumber-sumber yang paling, nanti kita bahas satu persatu. Tapi yang jelas itu tiga-tiganya punya karakter yang berbeda. Kayak misalnya makalah, mungkin kalian kelas berapa? 10. Mungkin pernah dikasih tugas untuk bikin makalah. Nah, kayak gitu lah. Pernah? Sering. Nah itu kalau bikin makalah itu termasuk tulisan ilmiah yang nggak bisa apa ya, ngecap, bukan ditambah ngecap, ngecap itu nggak bisa ambil aja itu, nggak bisa kayak itu, harus ada sumber yang kompeten. Sumbernya juga jangan sembarangan gitu. Kalau misalnya buku, tapi jangan buku yang fiksi ya gitu. Kan buku fiksi apa misalnya? Jangan novel gitu. Itu kan karangan, itu kan hayalan ya. Hayalan, nanti kita bahas sebelum berikutnya. Jadi yang ilmiah itu harus berdasarkan sumber yang kompeten, misalnya buku, ya jangan buku sembarangan, gitu. Maksudnya buku yang populer atau apa, buku yang fiksi, yang hanya karangan, nggak bisa kayak gitu. Kalau sekarang sekarang itu sudah online, banyak sumber, termasuk misalnya kalian pernah dengar Scopus misalnya, terus kemudian ada lagi banyak sumber-sumber yang online sekarang bisa jadi sumber yang sudah jadi kompeten kayak gitu. Pernah nyari sumber di online, pernah nggak? Pernah. Apa misalnya di mana? Kompas atau Wikipedia, benar tuh Wikipedia. Terus detik.com, apa lagi? CNN, terus apa lagi? Apa? Ya, banyak. Nah, halo, banyak sumber yang jadi referensi. Cuma kalau misalnya nanti buat penulisan yang ilmiah, ada beberapa online yang nggak bisa dijadikan sumber kompeten. Kayak misalnya berita web berita itu cuma buat pendukung saja, tidak jadi buat ini dasar untuk menulis ilmiah gitu. Tapi kalau misalnya di tingkat SMA mungkin masih boleh lah. Tapi kalau misalnya sudah nanti di levelnya sudah makin tinggi, tingkat sumbernya juga harus milih yang lebih kompeten lagi. Bahkan kayak gini, pengalaman saya tadi kan ada yang nyebut Wikipedia, Wikipedia. Saya kalau ngasih tugas ke mahasiswa masih boleh gitu, jadikan sumber Wikipedia, jadikan sumber referensi. Tapi kalau misalnya saya dulu pengalaman waktu kuliah di UI itu nggak boleh, di UI Wikipedia itu termasuk yang nggak boleh untuk jadikan referensi. Nanti kalian mungkin akan mengalami gimana nyari jurnal dan sebagainya. Nah itu, jadi sekarang kalian cuma harus tahu saja apa sih jenis tulisan. Yang pertama apa? Yang kedua, ketiga, kalian tahu kan yang populer apa, yang ilmiah itu apa saja jenisnya, kan gitu. Terus sekarang yang populer itu tajuk rencana pikiran membaca, ulasan, berita ringan, feature, resensi, dan opini. Itulah salah satunya. Biasanya
yang populer itu bukan ngarang juga, maksudnya itu fakta, cuma beda penyajiannya. Kalau tadi ilmiah itu ada sumber referensinya yang kompeten, kalau ini hasil wawancara nggak usah didukung dengan ini, terus kemudian ditulis dalam bentuk tulisan, itu sudah sah gitu. Lebih inilah, lebih ringan dibandingkan ilmiah. Saya dulu pernah jadi wartawan, yang saya tulis itu termasuk tulisan populer gitu. Beda. Kalian misalnya, halo, kalian misalnya baca buku, pernah nggak baca buku? Dibandingkan misalnya baca detik.com atau yang lain, apa yang biasa baca apa dari berita apa? Hah? CNN. Terus, nah beda nggak? Terasa nggak? Beda gitu. Kalau buku, apalagi yang buku yang ilmiah gitu, itu berat gitu, berat. Misalnya apa ya? Ya banyak lah mungkin karena sudah banyak pengalaman, banyak baca buku. Tapi kalau misalnya baca berita, memang berita itu disajikan untuk mudah dimengerti kayak gitu. Untuk mudah kayak, jadi kalau misalnya kalian baca berita terus kemudian kalian kayak diceritain kayak gitu. Misalnya apa ya? Pagi ini Presiden Indonesia Jokowi telah tiba dari luar negeri menggunakan pesawat Garuda, Boeing dan sebagainya. Pas pada pokoknya kayak diceritain kayak gitu, diceritain. Nah itu populer itu semakin bagus, kayak diceritain, jadi semakin tertarik untuk terus membaca gitu. Nah seperti itu, tulisan populer itu yang dalam bentuk berita harus seperti itu. Beda dengan misalnya karangan ilmiah akan lebih berat untuk kadang menerbitkan kepala gitu untuk mengertinya juga, apalagi yang lebih berat lagi bahasa. Tapi kalau karangan populer itu berusaha untuk lebih ringan dimengerti. Apalagi kalau misalnya di toko koran. Nah koran, kenapa sekarang koran kok yang biasanya untuk ini karena populer, kok sekarang koran yang cetak terutama sudah jarang dilihat. Pernah lihat koran yang cetak itu kan? Sekarang udah jarang kan? Sekarang memang udah eranya sudah berubah. Kalau dulu nih, waktu zaman saya SMA, waktu zaman saya kuliah, itu semuanya bertumpuk. Kalau misalnya pengen cari informasi, cari berita yang di koran cetak itu, sekarang itu udah nggak laku. Eranya sudah berubah. Coba bayangkan, kalau misalnya kalian pengen tahu informasi hari ini apa sih yang terjadi, kalau lewat koran cetak gitu yang berlomba-lomba kertas itu, saya harus keluar rumah cari tukang koran, koran gitu kan, terus kemudian beli, terus balik lagi, wah repot banget gitu, baru baca. Sekarang bangun tidur, buka gadget, buka HP, pengen kemana sih kan gitu ya? Pengen gimana nih? Pengen detik.com atau misalnya CNN atau misalnya terserah, banyak gitu sumber berita di situ. Gak usah datang, gak usah nyari tukang koran, gak usah harus beli. Bangun tidur itu udah. Jadi sekarang eranya sudah berubah tuh. Kalau zaman saya dulu belum ada web, belum ada internet, belum ada online. Dan karena itu harus cari tukang koran. Nah sekarang sudah berubah. Oleh karena itu sekarang mereka pada mati gitu. Banyak yang udah beredar lagi seperti itu. Tapi intinya jenis tulisan populer itu biasanya dipakai untuk tulisan populer. Halo. Hai. Ada berapa jurus saja di sini? Tapi
multimedia, terus akuntansi, MPL, RPL, rancangan itu. Multimedia itu salah satu yang mungkin nanti bisa dikatakan. Siapa yang jurusan multimedia? Bapak Mas, siapa namanya? Tiga saja. Multimedia. Apa cita-cita nanti kalau dalam multimedia? Dengerin. Jadi sebentar. Selain saya kaget. Terus, halo. Ya. Kelas berapa? Ika namanya Ika. Miska. Oke. Benar. Sebentar. Saya tadi bilang pas awal-awal itu kalian harus belajar berkomunikasi, ngomong maksudnya di depan orang banyak seperti ini, juga menulis kayak gitu kan. Nanti insya Allah akan bisa membantu kalian dimanapun kalian bekerja. Cuma saya lupa satu lagi yang harus kalian belajar itu. Harus belajar mendengarkan. Ternyata harus belajar juga mendengarkan. Benar ya, harus belajar. Jadi kalau biasa mendengarkan orang ngomong, termasuk nanti bisa ngomong, dengerin. Jadi kalau nanti kalian jadi pejabat nih, amin. Kalau kalian jadi pejabat, jadi akan mendengarkan rakyatnya, jangan nanti pengen didengerin sama rakyatnya aja kayak gitu. Kenapa? Kenapa sekarang banyak pejabat yang memperhatikan rakyat? Karena dulu waktu sekolahnya itu tidak belajar untuk mendengarkan. Nah mulai dari sekarang saya mulai SMK 40 ini, kalian dari mulai sekarang harus belajar mendengarkan, menghargai orang ngomong di depan, supaya nanti kalau jadi pejabat akan mendengarkan rakyatnya, jangan pengen mendengarkan saja. Setuju tak kira-kira gitu? Saya setiap kali masuk ruangan, setiap kali masuk kelas, saya selalu ngomong kayak gitu, bicara kayak gitu. Belajar juga untuk mendengarkan supaya nanti biasa mendengarkan. Saya tadi nanya apa sih? Cita-cita dulu aja. Cita-cita sih saya sesuai dengan jurusan saya ya. Jurusan saya bisa komunikasi visual. Jadi sebenarnya bingung sih cita-citanya apa. Jadi ngikutin alur dari jurusan. Iya. Sebenarnya jadi mungkin ini sebenarnya nanti mas untuk Bangga ini termasuk jurusan yang akan menentukan masa depan, karena depan itu kayak tadi saya ceritakan kayak orang itu udah mulai habis ya kan? Jadi perlu bentuk-bentuk komunikasi visual yang nanti akan di online kayak gitu. Nah ini, halo, coba sekali lagi ada berapa orang yang jurusan komunikasi visual?
Banyak ya, banyak. Banyak. Nah, ini tuh masa depan kalian gitu. Nanti ke depannya kalian tuh harus jadi ahli di bidang komunikasi visual. Siap misalnya ya. Halo, halo, halo. Halo, halo. Lihat misalnya ini. Tuh, halo, nih pertama kali buka Google aja, langsung disajikan kayak gini kan. Ini komunikasi visual ini, tuh, semua tuh foto dan sebagainya. Ini komunikasi visual. Jadi awalnya dengan foto yang disajikan di sini, itu kan mengkomunikasikan sesuatu, betul nggak? Betul nggak? Gini, kalau misalnya, halo. Nah ini satu saya bahas dulu, nanti yang lain juga jurusan kami saya bahas juga. Sekarang komunikasi visual dulu. Saya harus menjelaskan bahwa ini masa depan kalian yang terutama yang jurusan komunikasi visual. Ini contohnya dengan foto sekali lagi dengan foto itu seolah-olah itu mengkomunikasikan dengan 1000 bahasa, betul nggak? Misalnya foto itu misalnya ada foto orang cantik nih misalnya orang cantik di foto dengan angle yang dari mana kayak gitu kan? Itu kalau memang cantik seluruh dunia yang berbeda-beda bahasa akan setuju bahwa itu cantik kayak gitu. Gak usah dengan kata-kata yang mungkin kalau orang bahasa ini cantik, kalau orang yang nggak ngerti bahasa cantik apa sih ya gitu. Tapi foto akan semuanya orang seluruh dunia mengatakan seperti itu, betul nggak? Betul nggak kira-kira? Betul nggak? Ah gitu. Jadi komunikasi visual itu dengan komunikasi visual orang akan punya persepsi yang sama gitu. Karena foto yang cantik itu nanti akan seperti itu. Kenapa ambil komunikasi visual? Suka desain, ya. Jadi mudah-mudahan semuanya yang jurusan komunikasi visual nantinya bisa berkarya semaksimal mungkin di Indonesia. Terima kasih. Nah terus kita ke fiksi. Fiksi itu contohnya, halo. Nanti yang di belakang nanya ya, pasti nggak ngerti soalnya nggak dengerin. Yang di belakang pertama yang di belakang harus nanya. Jadi kayak gini, sekali lagi saya harus tekankan bahwa nanti kalian berkarya dimanapun, bekerja dimanapun harus 100% dan setengah-setengah supaya jadi nomor 1. Tapi berkarya dari sekarang harus bisa komunikasi. Komunikasi itu bisa dengan komunikasi visual, komunikasi verbal, atau komunikasi dengan tulisan kayak gitu. Itu komunikasi semuanya. Termasuk tadi belajar mendengarkan. Ternyata mendengarkan juga harus belajar, karena kalau nggak belajar ternyata susah banget gitu mendengarkan orang lain. Bahayanya kalian kan nanti kalau misalnya kalian jadi pejabat, kalau sudah lulus itu tidak pernah mendengarkan rakyatnya, ya nggak? Mendengarkan rakyatnya pengen didengarin. Oleh karena itu dari mulai sekarang harus belajar mendengarkan. Jadi kita kembali lagi ke fiksi. Fiksi itu salah satu jenis tulisan termasuk dalam yang termasuk fiksi. Nah, fiksi itu hayalan. Pernah baca novel? Kira-kira apa novel apa?
Apa judulnya? Apa? Apa? Dah. Halo. Halo. Sekarang kan ada web, ada yang menyediakan novel kan, yang malah nanti bukan kita yang bayar, malah dia yang bayar kita gitu kan? Iya. Hah? Nah, gitu. Sekarang itu, nah itu sekali lagi, halo, itu adalah jenis karangan fiksi. Yang di novel itu, yang ditulis di novel itu karangan apa beneran? Karangan apa masuk cerpen kan? Karangan apa beneran? Karangan nggak nyata kayak gitu. Cuma ada, halo, cuma ada novel yang memang latar belakangnya itu kayak di setting seperti beneran, kayak misalnya saya pernah baca novel itu judulnya itu judulnya itu Dikejar Mossad. Tahu Mossad apa? Mossad itu agen rahasia Israel gitu. Jadi orang Indonesia, ceritanya kayak gini nih, ceritanya kayak gini. Jadi ada orang Indonesia mau sekolah di Mesir, ceritanya kayak gitu. Mudah-mudahan kalian juga bisa kuliah di luar negeri, amin. Yang mendengarkan saya doakan semoga kalian bisa melakukan. Lanjut. Sebentar. Nanti giliran kalian mau nanya, mau menyampaikan sesuatu, nggak apa-apa di depan. Ini baru layar pertama lagi. Lanjut ya. Berkaitan dengan contoh tadi. Jadi judulnya itu, novelnya itu Dikejar Mossad. Ada orang Indonesia ceritanya kayak gitu, mau kuliah di Mesir. Mesir kan sebenarnya di Mesir itu termasuk ke Afrika, tapi adatnya di wilayah Timur Tengah. Nah, itu kan gak jauh-jauh ternyata ada agen Mossad, agen Israel. Tahu Israel ya? Israel tahu kan? Siapa Israel? Enggak. Jadi ternyata si orang Indonesia terlalu agen Mossad, dia ketukar ini kalkulatornya yang lengkap itu gitu. Padahal kalkulatornya punya agen Mossad itu banyak data-data yang rahasia negara dia gitu. Ketukar, terus dia pulang ke Indonesia dikejar tuh sama agen Mossad. Jadi kayak gitu. Nah, dikejarnya itu ke Indonesia, diceritakan di novel itu dia lagi sholat di Istiqlal gitu. Di Istiqlal itu digambarin Istiqlal tuh kayak gitu. Nah itu kan padahal fiksi kan, fiksi itu karangan kan, tapi menjelaskan berkaitan dengan Istiqlal itu ya seperti sekarang kayak gitu. Istiqlal itu luasnya sekian, dia ada di ujung, dia ada di pojokan kayak gitu, seperti itu. Terus kemudian dia tempat senongan gitu, diceritakan. Nah itu latar belakangnya itu, background dia kehidupannya itu diceritakan sebenarnya kayak gitu. Nah walaupun misalnya fiksi itu karangan, ya ada yang nyerang novel yang seperti itu. Walaupun ya banyak juga yang satu masalah yang beserta pemecahannya. Misalnya apa? Sekarang yang lagi ada masalah di Jakarta apa? Polisi. Kalian bisa tertulis tentang polisi. Jadi yang saya rasakan di dekat lingkungan saya tempat tinggal saya
bahwa polusi itu sudah sangat mengganggu. Itu ceritakan tentang polusi. Terus kira-kira kalian akan apa usul solusinya gitu untuk bisa menyelesaikan masalah itu? Ya yang sederhana-sederhana aja, misalnya mengurangi apa? Misalnya mengurangi apa? Kendaraan ya pribadi yang menggunakan fosil itu pertalite dan sebagainya. Kalau kendaraannya yang sepeda kan nggak apa-apa kan, kalau sepeda karena nggak mengeluarkan polusi. Terus jangan membakar sampah sembarangan, itu sederhana gitu kan. Tapi banyak penduduk itu, banyak orang yang biasa membakar sampah seperti itu dan tidak menyadari bahwa itu akan menyumbangkan polusi yang lumayan besar. Itu sederhana, tapi mungkin orang tidak berpikir seperti itu. Nah itu kemudian karena kita ini mungkin untuk memperkaya polusi itu menyebabkan beban kesehatan. Dia cari di referensi di buku-buku Indonesia seperti itu. Paham ya kira-kira ya? Itu contoh sederhana. Mungkin kalian punya itu yang lainnya. Jadi itu biasanya terinspirasi dari kehidupan yang terjadi di masyarakat kita. Yang kedua, masalah yang dikemukakan harus objektif sesuai realita. Apa? Yang kedua, baca yang kedua. Objektif dan realita. Jangan sampai kayak gini. Halo. Hai. Harus objektif sesuai dengan realita. Jangan sampai karena bapak saya yang mau calon gitu. Calon ini kan sebentar lagi tahun depan. Kalian sudah mulai 19? Belum. Mungkin 11 kali. Nah, jangan mentang-mentang karena bapak kalian calonnya terus nulis fenomena calon-calon legislatif misalnya gitu. Halo. Hai. Misalnya kalian punya ide akan nulis tentang calon legislatif. Karena yang nyalonnya itu bapaknya dibagus-bagusin mulu gitu. Gak ada jeleknya pokoknya. Sementara lawannya yang lainnya tuh dijelek-jelekin. Itu objektif gak kira-kira? Enggak, karena bapaknya makanya dibagusin mulu. Padahal kan orang itu pasti ada jeleknya, ada baiknya gitu. Dua-duanya harus seimbang, jangan yang bagusnya aja karena dia bapaknya, terus yang lawannya yang jeleknya aja yang ditulis karena lawan bapaknya. Gak boleh kayak gitu, itu gak objektif, gak berdasarkan realitas. Nah terus tulisan harus lengkap dan jelas sesuai dengan kaidah EYD. Apa EYD? EYD apa? Ejaan Rafi Ahmad. Ejaan yang disempurnakan. Jadi harus berdasarkan tulisannya itu harus berdasarkan ejaan yang disempurnakan. Misalnya ada kata-kata ngapain kira-kira ada enggak? Itu mah bahasa slang orang Jakarta katanya itu. Nah seperti itu cek dari KBBI adanya ngapain. Tapi kalau misalnya di fiksi nggak apa, kalau misalnya dialog antara pelaku itu ketemu sama dengan tokoh yang lainnya, pas lagi dialog langsung
kalau misalnya di bahasa apa di tulisan ilmiah nggak berlaku, nggak boleh itu, nggak boleh. Jadi sekali lagi ayatnya apa? Ejaan yang disempurnakan. Jadi harus pakai bahasa baku gitu kayaknya itu. Nah seperti itu. Tulisan disusun dengan metode tertentu. Halo? Hai. Jadi metodenya itu ada, mungkin kalian udah mendengar kali. Ada kualitatif, ada kualitatif, ada satunya kualitatif sama kuantitatif. Jadi kuantitatif itu berdasarkan hitung-hitungan. Kalau kualitatif itu berdasarkan sederhana yang kata-kata saja. Halo? Misalnya, contoh, halo. Nanti saya tanya. Ada dua metode, kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif misalnya ada foto wanita gitu cantik, misalnya itu cuma digambarkan dengan kata-kata, oh perempuan ini cantik kayak gitu. Yang runtah itu gimana ya runtah? Kalau yang musuhnya runtah itu, dari sahabat Allah. Nah, gitu. Coba gini. Yang nggak ngerti bahasa Sunda. Nah, itu kan menjelaskan dengan kata-kata kan ya. Cuma menjelaskan bahwa yang cantik itu seperti itu. Bibir merah-merah kayak merah yang terus mata coklat seperti kopi susu, kulit seperti kulit pisang kayak kulit pisang kayak. Nah itu kualitatif hanya dengan kata-kata. Tapi kalau kuantitatif, halo. Hai. Kalau metode kuantitatif menjelaskan cantik orang itu, oh ini menurut saya 80 lah. Ya itu kuantitatif. Kalau misalnya 0 sampai 100, oh ini 90 lah. Oh itu 70. Nah dengan angka seperti itu ketika menilai sesuatu, menjelaskan sesuatu, itu kuantitatif. Kalau kualitatif seperti tadi hanya dengan kata-kata seperti itu. Terus tulisan disusun menurut sistem tertentu. Jadi biasanya setiap ini ada ini. Next, Nah, ciri-ciri kan tulisan ilmiah harus 2, sistematis, objektif, tuntas, teruji, logis itu masuk akal gitu. Jadi dituliskan menjelaskan sesuatu nggak masuk akal itu bukan tulisan ilmiah gitu. Nah seperti itu. Paham ya? Logis maksudnya masuk akal ya. Paham? Tadi misalnya menjelaskan berkaitan dengan polusi itu disebabkan oleh kendaraan yang banyak membuang asap kendaraannya secara bebas. Nah itu kan masuk akal ya, masuk akal. Polusi itu diakibatkan karena udara yang campur dengan partikel dari laut, dari udara yang tiba-tiba datang. Itu masuk akal nggak gitu? Nggak masuk akal itu akan ditolak gitu ketika itu ditulis untuk tulisan ilmiah. Jadi harus selalu logis. Terus sistematis itu berurutan gitu.
Jangan 1 dulu, 10 balik lagi 3, kayak gitu nggak bisa. Jadi sistematis tentang apa, tentang polusi itu kenapa sebabnya, terus gimana apa munculnya dan sebagainya, itu logis gitu. Jadi siapa sistematis urutannya itu berurutan gitu. Nah terus kemudian objektif, kayak saya contohkan tadi, jangan hanya karena dia bapaknya dibagus-bagusin mulu kalau nulis tentang cara gitu, sementara yang lawannya malah dijelek-jelekin mulu. Terus tuntas itu sampai selesai nulis sesuatu pasti di tengah-tengah udah selesai gitu, orang bingung ini apa maksudnya gitu. Nah, sampai tuntas. Terus kebenarannya teruji, tata tulisannya sesuai dengan yang saya tadi jelaskan. Jadi ada pertanyaan kali di sini. Ada pertanyaan. Satu ada. Ada yang mau nanya nggak? Sebelum saya lanjutkan. Ayo, ada yang mau nanya? Coba. Mahes mau nanya. Biar. Ada yang nanya soal. Satu. Ayo. MP, ada yang mau MP? Mana sudah pertanyaan manajer calon manajer. Michael. Ada Pak? Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Ramadhani dari kelas 10 DKV 2. Keisha. Bisa bertanya, teks observasi itu termasuk teks karya ilmiah apa bukan? Iya. Terima kasih. Ada yang lain selain Keisha dari jurusan apa kan? Apa itu? Itu bisa komunikasi. Jadi observasi itu, observasi itu kita itu melihat langsung dulu tuh, observasi secara langsung gitu. Misalnya ada gunung meletus gitu. Apa sih sebabnya gunung meletus? Jadi kita pengen nulis tentang gunung meletus, kita langsung lihat dulu. Atau saya nyambung tadi tentang polusi udara, kita langsung observasi, lihat langsung gitu gimana gitu. Jangan ternyata langit Jakarta walaupun pagi nggak kelihatan birunya, udah ada berkabut dan sebagainya. Ini kan karena polusi itu gitu. Dari mana nih sebenarnya? Nah itu tulisan ilmiah untuk mendukung bahwa data yang dia peroleh itu kenyataan gitu, bukan fiksi, bukan karangan kayak gitu. Jadi observasi itu salah satu alat untuk menulis karya ilmiah. Jadi nanti didukung dengan yang lainnya. Terus misalnya observasi itu seperti itu, terus penanganannya gimana gitu penanganannya. Tapi menurut buku ini menangani polusi itu kayak gini. Menurut karangan buku ini kayak gini. Atau misalnya dari ada namanya jurnal gitu seperti itu. Nah seperti itu. Jadi sekali lagi intinya observasi itu penting untuk sebuah penelitian untuk menulis karangan ilmiah. Oke, ada lagi. Itu dari desain Dari di kafe Pak. di kafe. Ayo, yang lain di kafe yang lain. Desain komunikasi bisnis. Ada susah. Ada dari di kafe. MP, ayo. MP. AKL. Ada yang nanya MP aja.
bertanya ya, selagi masih ada waktu. Asal dari namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama aku Raisa Zila Bilqis. Raisa. 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 Aku kelas 10 MP. Aku mau nanya Pak, kan kalau dalam skripsi itu tuh kita ada kayak apa ya? Kayak tadi kan karya ilmiah, harus penulisannya. Itu ada beberapa kata yang nggak boleh nggak? Kata yang terlarang di skripsi itu, gitu. Apa aja, maksudnya apa aja kata-kata yang nggak boleh ada di skripsi itu? Misalnya dari yang bab satunya itu kayak nggak boleh apa? Biasanya kan ada kata kuncinya gitu yang nggak boleh diterapkan. Terima kasih Pak. Tepuk tangan. Terima kasih Raisa. Jadi gini, Anda sekali lagi harus berpatokan pada EYD. Apa EYD? Yang disempurnakan. Jadi kata-kata slengan, ngapain kamu apa lagi tuh? Itu nggak boleh gitu. Harus ada kata yang baku yang digunakannya kata yang baku ya, Raisa. Jadi kalau ini masuknya ini kata-kata manual, kalau misalnya susah lah untuk dideteksi. Coba lihat di KBBI. KBBI itu apa? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu kan ada di online ya, dan ada di online. Hah? Nah, jadi sekali lagi lihat di KBBI, boleh nggak ini ya, seperti itu. Ya gitu ya. Kalau misalnya apa aja, mungkin banyak sekali. Dan biasanya tipikal dari masing-masing universitas itu akan berbeda-beda. Maksudnya ada ini apa, ada format masing-masing. Ya Reza gitu ya Reza. Ada lagi sih. Teman-teman karya ini saya kira masih banyak. Mungkin nanti mungkin nanti banyak bahannya saya gunakan ke panitia Anda di panitia. Dan yang butuh untuk bisa memperdalam penulisan, bisa baca selanjutnya. Saya butuh satu lagi yang nanya ya siapa? Ya silakan. Gimana siapa ini apa itu? Ladies first. Dari sudah habis menerapkan belajar benar, supaya nanti kalau jadi pejabat bisa mendengarkan rakyat ya dengan baik itu dan baik. Oke, sekarang praktekkan belajar mendengarkan. Ini hargai teman kalian mau bicara. Yang di belakang juga ya, karena kedengaran juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Delia Rafiana dari jurusan DKV 2. Saya mau nanya Pak, kita misalnya disuruh bikin makalah nih sampai guru. Terus kemampuan kita bikin makalah udah sampai situ aja, itu juga udah maksimal sesuai sama materi yang diberi. Tapi kalau menurut gurunya itu masih kurang, itu kita harus gimana? Kira bisa lagi atau? Tepuk tangan buat saya. Terima kasih. Jadi, makasih. Jadi kayak gini, modal untuk bisa nulis bagus itu, halo, hai, modal untuk bisa nulis bagus, bener, modalnya itu harus banyak baca referensi. Jangan kalau misalnya kurang menurut guru, cari lagi referensinya, cari lagi sumbernya. Oh ini kamu belum lengkap nih, coba ini solusinya gimana untuk misalnya tadi mengurangi polusi gitu. Cari yang lain. Selain misalnya tadi dilarang
gitu kan. Oh jangan menggunakan kendaraan bermotor. Nah selain itu apalagi, oh saya pernah baca gitu. Nah sengaja sekarang itu udah banyak sumber gitu. Tinggal googling aja kan banyak informasi situ. Tinggal googling. Cara mengurangi polusi udara. Nah kayak gitu. Tapi nanti harus ada betul sumbernya. Menurut buku ini yang berjudul ini di karangan ini bahwa mengurangi polusi udara juga harus dengan jalan misalnya ada hujan buatan gitu kan, karena butir-butir air bisa menghilangkan polusi kayak gitu. Nah itu dari mana sumbernya kan gitu. Jadi seperti itu. Paham ya gitu ya. Jadi halo, ketika misalnya kalian nulis sesuatu kurang lengkap, disuruh gurunya lagi kalau nulis pangkalan itu tambahin lagi, cari sumbernya lagi. Karena sekarang itu zaman kayak artificial intelligence. Bagus Ramadan. Jadi kalian sekarang itu udah zaman AI, itu artificial intelligence yang semuanya itu ada gitu, ya kan? Di sini ada gitu semuanya. Kamu cari apa gitu? Jadi anak saya, anak saya itu di boarding school kelas 1 SMP di boarding school tiba-tiba sakit. Mungkin dia gejala tipes. Dia nanya ke saya, ya gejala tipes apa sih? Saya nggak tahu, saya bukan dokter. Cari aja gejala tipes di sini. Saya bisa menjelaskan dengan lengkap gitu apa sih gejala tipes, karena ini gitu. Karena dari dulu semuanya ada, apalagi saya belajar belajar apapun kalian bisa dari YouTube. Ada namanya itu Mendeley. Mendeley itu cara gini. Saya informasikan. Jadi ada cara mudah untuk bikin tulisan. Ada cara namanya Mendeley. Mendeley itu semua sumber dari manapun bisa disimpan di situ. Terus kalau misalnya diambil dari sumber, nanti dia ini sendiri gitu, sumbernya ini dari mana. Terus daftar pustakanya secara otomatis dia bisa tulis sendiri gitu. Nggak kita tulis, kan harus ada daftar pustaka ya. Nah gitu, nah seperti itu. Nanti dengan mudah dia akan nulis sendiri. Nah, namanya Mendeley. Saya belajar gimana cara menggunakan Mendeley itu dari YouTube. Sekarang belajar apa? Masak apapun bisa gitu. Saya nggak termasak ya. Masak misalnya bagian apa ya? Bagian kakap merah apa namanya? Ya pokoknya kakap lah sop kakap biasanya aja gitu di YouTube gimana cara gimana. Oke. Ini kayaknya sebentar banget ya, saya belum mau udah selesai gitu. Katanya waktunya sudah habis. Mungkin lain kali kita ketemu lagi gitu. Bagusnya sih berkelas misalnya di DKV. Di DKV itu gimana cara bikin video yang kira-kira mengkomunikasikan visualnya semantap gitu. Oke, sampai di sini pertemuan kita, mudah-mudahan nanti kita bisa lanjut untuk bisa mengasah kemampuan kalian sebelum kalian nanti terjun ke masyarakat, dan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Amin. Halo. Kurang kompak. Halo. Hai. Oke, sampai di sini saya hanya mohon maaf apabila yang kurang berkenan di semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kelas berapa ini? 10. Oke. Ya, hari ini kita belajar tentang bagaimana menulis. Tadi sebelumnya menulis juga ya? Ya, oke. Tadi sudah diperkenalkan. Nama saya Surya Muhammad Nur. Nah, siapa saya sebenarnya? Biar saya yang gitu. Oke ya. Tak kenal maka tak sayang. Ya. Tak sayang maka tak cinta. Tapi itu bercanda. Karena saya sudah ada yang dicintai. Ya. Tapi kalau saya mencintai kalian semua nggak apa-apa. Nggak apa-apa karena kan kalian adik saya. Ya. Karena kalian adalah adik-adik gemes saya. Nah, oke. Nah ya, kalau saya bilang begini, berarti, oke ya. Nah, teman-teman adik-adik sekalian, ini kan sekarang kelas 10, ya, sudah masuk menjelang untuk ke depan, untuk menjadi kelas 11. Nah, kelas 12 lalu masuk ke perguruan tinggi, ini harus banyak menulis. Apa yang ditulis? Nah, sebelumnya kita kenalan dulu. Siap? Nah, ini saya. Tadi sudah diperkenalkan secara tidak langsung. Jadi, itu CV lama, sekarang CV yang baru. Nah, tambahannya adalah sekarang saya sedang berlangsung S3 Ilmu Komunikasi di Universitas 11 Maret atau UNS Solo. Nah, kalau hari ini adalah materinya tentang bagaimana kiat menulis. Kita cek dulu, Bang Kak Surya ini tulisannya apa aja sih? Nah, silakan teman-teman ada sekalian cek di Google Scholar. Nah, nanti ditulis tangan aja dulu, tulis kertasnya. Ya, ini atau ntar lihat aja Google Scholar. Nah, cari namanya Surya Muhammad atau Surya Eno, sorry. Nah, ini dia, ya, kelihatan kan? Ya, tuh. Ada beberapa yang saya tulis, dah. Jadi teman-teman bisa cek. Sebenarnya Pak Surya ini katanya menulis, tapi ada nggak sih tulisannya? Nah, atau cari aja di Google. Di Google nanti iseng-iseng ya. Di searching namanya Surya Muhammad Nur. Nah, di situ ada Surya. Nasi sedikit ya. Nih. Ya, itu dia. Nah, kalau mau lihat image mana sih ya namanya Surya itu? Nih. Nah, dia nasi sedikit. Ini Surya. Nah, ya, tuh. Jadi itu sedikit, ya. Nah, nanti kita ada pelatihan, ya. Namanya hari ini ada kita pelatihan. Saya minta dari sekalian cabut satu kertas. Nanti secara random, saya akan panggil teman-teman paparin. Ya, secara singkat saja karena kita dalam kegiatannya pelatihan. Nah, tanpa suara ya.
tangan yang ditulis, bukan mulut yang menulis. Ambil satu kertas di tengah, tuliskan namanya, nama lengkap ya. Nanti saya kasih ke Pak Tuman. Tuliskan namanya, kelas apa, ya oke. Nah ini beberapa tulisan-tulisan saya yang teman-teman nanti bisa cek ya. Adik-adik sekalian bisa cek. Nah, di situ ada jurnal ya. Jadi kan namanya menulis itu tidak harus menulis yang saya agak susah Kak menulis buku. Gak usah Kak, saya agak susah menulis cerpen. Gak usah. Tulis misalnya, siapa namanya Mas? Rangga. Hari ini apa masalah kamu? Ya? Nah gini, kegalauan kita bisa tuangkan dalam tulisan. Kalian tahu Wattpad? Wattpad, di situ cerpen kan, novel atau cerita-cerita singkat. Nah, pernah dengar dulu namanya Sahabat Pena? Pernah kan? Nah, iseng-iseng daripada curhat di medsos tidak jelas, buat curhatan itu di satu kertas. Terus hari ini kan, hari pertama, contoh, hari ini hari Selasa 5 September 2023, September ceria atau September kelabu. Kamu ceritakan dari kamu bangun tidur sampai nanti tidur lagi, ceritakan aja. Bahasanya bahasa sendiri, ya bahasa sendiri. Terus dituliskan hari pertama, lalu hari kedua tulis lagi, hari ketiga tulis lagi. Terus kalau misalkan Kak, saya kayaknya hari ini malas nulis, gak apa-apa. Nanti hari ke depan nulis lagi. Nah, dari curhatan Anda itu bisa menjadi satu. Ya, kalian pernah dulu iseng-iseng bikin sahabat pena. Sahabat pena itu kalau dikumpulin, dia akan menjadi satu buku isinya cerpen atau novel. Ya, jadi literasi. Nah, ini berkaitan literasi. Literasi itu penting. Tidak perlu teman-teman ada di sekalian nulis yang berat-berat. Bicara tentang politik Jokowi, bicara politik enggak usah. Tulis saja kegalauan anak remaja hari ini. Nabila misalkan. Contoh. Nah, lalu, contoh Nabila tadi ya. Nabila bikin novel. Nah, yang ngobrol saya tantang hari ini selesai satu tulisan satu lembar ya. Nabila misalkan dia bikin tulisan atau iseng aja dia pakai di handphone itu kan ada yang gambar pena apa namanya?
disengaja sambil nunggu istirahat, cinta bersemi di hutan kayu. Atau gini, itu terlalu berat untuk anak kelas 10 misalkan. Oke. Bahagianya aku menjadi siswa hutan kayu. Nah, nanti saya bilang, nanti ada bagaimana sih caranya bikin apa namanya, bikin materi itu. Nah, nih, itu nanti kita praktek ya. Saya minta waktu, kita jam berapa Kak? Jam 12 ya. Saya minta waktu 1 jam kita praktek. 1 jam praktek, kalian saya minta buat tulisan di kertas itu, nanti secara random maju ke depan, ya. Ya, oke. Nah, udah, bisa? Ya, nah, ini buku-buku yang sudah saya tulis, jurnal-jurnal yang sudah saya tulis. Nah, ini buku-buku yang sudah saya tulis. Tinggal ada 3 buku lagi yang belum terbit. Satu tentang lebih banyak tentang politik. Yang kedua politik, cinta dan asmara. Kisah seorang aktivis yang punya asmara dengan aktivis juga. Itu. Terus yang kedua novel, tapi novel panjang, saya cerita tentang pribadi. Ya. Nah itu. Nah sekarang kita masuk materi. Kalian tulis, saya langsung panggil saja. Radit, berdiri. Radit, ke sana. Perkenalkan nama. Yang saya mau tanya, Radit, Muhammad Radit Irawan. Hari ini apa yang sudah kamu tulis? Ya, oke. Perkenalkan nama saya Muhammad Radit Irawan, saya dari 10 Hari ini apa yang kamu sudah tulis? yang tadi sebelum kakak ini kan ada juga tadi tentang ini. Kamu tulis di mana? Tadi. Oke. Apakah di dalam WhatsApp kamu tulis? Di dalam WhatsApp itu kamu nulis apa? Tadi terakhir kamu WA apa? Atau rahasia itu? Khusus wali kelas. Apa? Wali kelas saya. Wali kelas WA. Kamu WA wali kelas. Berarti Radit sudah menulis belum itu? Mengetik apa menulis? Apa bedanya mengetik dengan menulis? Oke, nah baru-baru ini mungkin kamu punya laptop kan, punya komputer. Apa yang sudah kamu ketik? Bikin PPT. Bikin PPT, oke. Apa isi PPT-nya? Tentang kemasan produk. Tentang kemasan produk. Bisa nggak kemasan produk bisa jadi satu tulisan? Oke, kita puji di situ. Terima kasih, Radit. Oke, kasih aplaus buat Radit. Nah, saya mau tanya sama siapa Mas? Berdiri. Perkenalkan diri dari, wah cincinnya bahaya.
karya tulis? Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahdan. Saya dari jurusan 10 akuntansi. Saya sih karya tulis itu menurut saya sih suatu tulisan yang bisa dijalankan masyarakat. Pikiran kita kayak tulis. Oke, bagus. Aplaus buat Aika. Ya, oke. Kalau kata Haikal, karya tulis adalah sesuatu hasil pikiran kita yang dituangkan dalam tulisan. Betul? Betul. Apapun yang ada di dalam pikiran kita, daripada ngumpul di sini dituangkan dalam tulisan, atau curhatan Anda semua ditulis. Ya, Kak, saya nggak bawa pulpen, nggak bawa kertas. Gimana? Itu tadi ada handphone di pad, ada di note. Nah, di dalam HP itu kan ada note. Nah, note itu tulis. Daripada lupa, ya kan? Kenapa para novelis itu banyak yang muda-muda, banyak yang menuangkan hasil pikirannya, karena itu tadi ketidaksengajaannya. Ya, tapi bedanya kalau karya tulis ilmiah, kalau yang saya bilang tadi itu karya tulis ilmiah bukan? Bukan. Karya tulis ilmiah itu nanti terstruktur, ya. Oke. Nah, pengantar. Ini karena tadi materi kiat menulis, kaitannya dengan tulisan ilmiah. Setiap karya tulis ilmiah harus memenuhi format persyaratan tertentu. Kalau tadi yang saya bilang, hasil curhatan ditulis di pad, ya kan? Itu karya tulis, tapi tidak ilmiah. Kalau ilmiah dia berdasarkan penelitian, ya. Misalnya tadi si siapa tadi? Tadi siapa tadi tuh? Hah? DKP. Dia bikin tulisan, tapi hasil kerjanya, hasil prakteknya dikembangkan di tulisan. Itu namanya karya tulis ilmiah, ya, terstruktur. Karya tulis ilmiah yang baik harus dirancang sistematis, ya, ada nanti hukumannya. Nah, salah satu tekniknya, kerangka tulisan. Nanti saya minta teman-teman membuat outline secara sederhana. Random nanti beberapa saya ambil untuk dipaparkan. Nah, ini karya tulis ilmiahnya, ya, teman-teman. Ini pasti dapat juga tadi di awal. Teman-teman kelas 10, kelas 11 sudah mulai, nanti kelas 3. Kelas 12 nanti ada PKN, PKN apakah ada hasil tulisannya? Laporan? Kan? Di sini nanti kayak ada itu kayak skripsi gitu, nanti presentasi gitu. Di sekolah lain ada tuh. Dia untuk syarat mau lulus dia bikin kayak penelitian pokok, terus kayak skripsi. Di sini ada? Belum tahu ya. Nah, nih ada latar belakang. Latar belakang itu gini. Latar belakang itu masalah menceritakan tentang yang umum ke khusus, yang khusus ke umum, gitu ya. Contoh. Oh ya, jangan lupa contoh dulu. Ini biar dia masuk. Nah, ini nanti saya bahas ya. Ada latar belakang. Latar belakang itu menceritakan kenapa kita menulis itu. Paham ya? Kalau kalian bikin makalah, kan ada latar belakang kan? Nah,
pasti ujung-ujungnya copy paste. Iya nggak? Iya nggak? Iya. Terus permasalahan tujuan. Tujuan itu buat apa sih teman-teman bikin tulisan itu? Nah, ya. Lalu manfaatnya apa? Nah, tinjauan pustaka itu artinya nanti teori. Contoh. Tadi tentang apa tadi? Bangunan, ya tadi? Kemasan produk. Nah, kemasan produk itu ada teori. Menurut si Anu, menurut Surya Muhammad Nur, kemasan produk adalah produk yang dikemas. Gitu ya. Yang menghasilkan packaging yang sangat luar biasa. Gitu. Contoh ya. Lalu metode penelitian, metode penulisan dan sampai lampiran daftar pustaka. Ada yang menarik, tapi ini agak rumit. Nanti di perguruan tinggi kalian akan kalau ketemu saya ya di Desa Unggul. Saya selain ngajar di Desa Unggul, saya ngajar di Al-Azhar, saya juga ngajar di Universitas Bakri. Nah, nanti kalau ketemu saya akan ajarin bagaimana menulis karya ilmiah untuk skripsi, atau apalagi sekarang nggak ada skripsi katanya kan, tapi project. Nah, project itu apa? Tetap ada tulisan juga, ya. Pakai Mendeley namanya. Nah, simpulan dan daftar pustaka. Bagaimana daftar pustaka itu Anda dapatkan? Nanti pakai namanya Mendeley. Bagaimana menguji tulisan Anda ini benar apa enggak? Tulisan teman-teman ada di sekalian copy paste apa enggak? Ada namanya tur mimpi. Tur mimpi itu untuk menguji plagiat. Nanti saya cari. Nah, bagaimana kita untuk mendapatkan ide? Gini. Pernah dengar nggak? Ada orang di kamar mandi, lagi nongkrong, lagi gitu. Ada ide, iya kan? Jangan dihilangkan, langsung. Wah, tapi nggak ada pulpen, nggak ada. Pasti pegang HP kan? Enggak ya? Kalau yang cewek kayak oh ya pakai HP. Atau kalau tidak, ingat setelah selesai bersih-bersih, wah, mana HP saya tadi? Saya dapat ide. Tulisnya di mana? Di pena yang ada gambar apa sih kalau di HP itu? Nah. Ditulis. Oh iya. Biasanya gitu, ide itu akan keluar dalam hal-hal yang tidak kita sengaja. Oke? Rajin-rajinlah mengembangkan rasa ingin tahu. Kepo itu nggak salah. Justru kepo itu dalam pengetahuan harus. Ya. Nah, tentunya jangan lupa 5W1H apa artinya? Satu. Saya dengarnya gini. Apa enggak? Ayo. Apa itu 5W1H? Ya. Ini dulu. Yang pertama what? When? Why? Who? Where? How?
apa? Siapa? Bagaimana? Siapa? Dimana? Dan apa? Oke, siapa namanya? Nesa. Oke. Nah, intinya ini ya, intinya ada ini nggak ya? Ya oke, intinya kuasai 5W1H. Nah, pemicu ide ada di mana-mana. Tadi saya bilang di kamar mandi kita ketemu ide. Jangan lupa itu kan contoh. Para seniman, ya, para seniman itu dapat idenya bukan di kantor. Rata-rata di tempat-tempat yang tidak terduga, di kamar mandi, iya kan? Kadang lagi nongkrong ketemu ide baru, gitu ya. Yang dibutuhkan adalah sikap mental yang menguasai kita. Kita perlu mengetahui tempat situasi ide kreatif. Nah, contoh. Kalau misalkan dalam situasi yang tidak suka, dalam situasi yang tidak suka, ada dua. Saya dua. Oke. Dalam situasi yang tidak memungkinkan, mana yang kita mau bisa keluar idenya? Ada di kamar mandi kita bisa dapat ide, ditulis, atau misalkan pulpen nggak ada, pena nggak ada, kertas nggak ada, HP nggak ada, setelah selesai ditulis di note itu, ya. Saya datang hari ini, nanti teman-teman bikin tulisan. Terus ada yang nggak punya otak kan gitu? Makhluk yang paling sempurna adalah dia. Kita diberikan otak, diberikan otak kanan di bawah. Nah, juga ya. Karena kemarin saya habis narasumber juga 1.500 orang. Jadi semua dia. Ini berapa orang nih Kak? 200. Jadi dari sana masalahnya. Jadi nggak bisa sih untuk kali ini. Ya, manfaatkan otak kanan. Otak kanan ini untuk seni. Sini ya. Nah, untuk yang ilmu pengetahuan ada di otak ini. Bahaya kalau kita nggak punya otak, ya. Nah, sumber ide. Saya mau tanya, apa yang terakhir Anda baca? Apa terakhir yang kamu baca? Coba. Yang terakhir kamu baca apa, Mas? Penutup aja. Nah, yang terakhir kamu baca apa? Bukan itu, kan? Terakhir
terakhir mungkin berapa jam sebelumnya atau berapa hari sebelumnya atau tadi malam atau tadi kau baca apa? Harusan dia baca YouTube itu. Oh itu di Facebook itu baca yang gitu sih. Ya oke, namanya siapa? Hah? Bani maksudnya oke ke satu buat Bani. Ya oke. Coba Pak, berdiri. Siapa namanya nih? Siapa namanya? Berdiri. Nah, pertanyaan saya, dengerin. Pertanyaan saya, terakhir kamu baca apa? Saya baca Apa judulnya? Nah, dari kamu baca komik, apa yang kamu dapat ide? dapat ide tentang persahabatan. Persahabatan. Oke, dapat ide ya? Oke, nanti terus sama saya tantang hari ini bikin tulisan persahabatan. Ini sama. Kasih apa buat sama? Nah, oke. Jadi membaca itu penting. Nah, dengarin. Karena kalau kita banyak baca, nah, karena kalau kita banyak baca, kita banyak tahu, ya kan? Dengarin dulu nih. Kalian tahunya One Piece cuma film doang, tapi nggak tahu, dengarin, apa makna dari One Piece? Tahunya cuma bajak laut, tahunya Luffy, tapi nggak tahu bagaimana sejarah pembuatan film Luffy One Piece. Maka kita harus tahu dulu, baca ya. Nah, siapa yang pernah ikut seminar? Seminar. Apa itu seminar? Seminar itu seperti ini, tapi di suatu tempat yang ada temanya. Misal, dia lebih besar, cakupannya lebih besar, lebih luas. Misalkan temanya pelajar anti narkoba, seminar di hotel segala macam. Itu sering-sering ikuti. Ya. Untuk apa? Untuk menambah pengetahuan. Nah, dengerin kata orang, baca pendapat-pendapat, ya. Menurut siapa, itu ya. Sering-sering browsing internet, cari ide. Contoh. Tadi si Radit, dia mau bikin, kata Bang Julia, DKP bisa bikin buku. Oke. Nah, bagaimana caranya? Cari internet dulu, cari literatur dari orang-orang yang pernah menulis tentang DKP, gitu ya. Oke. Terus, nah tentunya pengalaman. Banyak bertanya kepada orang-orang yang pernah menulis. Siapa yang sering ikut book fair? Book fair nggak tahu? Book fair nggak tahu? Book fair, pameran buku. Oh, dulu. Siapa yang pernah atau nggak pernah sekali nih? Kasian banget. Oke, saya sarankan. Nah, saya sarankan setiap ada book fair datangi. Di situ bukan hanya ada buku-buku aja, tapi di situ kita ketemu dengan para penulis-penulis muda. Para penulis-penulis muda, dia menuangkan ide pikirannya, lalu ditulis, dibikin bukunya bestseller.
suatu kebanggaan bagi kita kalau tulisan kita dibaca orang, ya kan? Suatu kebanggaan kita dipanggil, diundang di mana-mana untuk bedah buku kita. Wah, luar biasa. Itu yang sudah saya lakukan di mana-mana. Gitu ya. Dari beberapa buku tadi, ada satu buku saya bestseller, itu saya diskusi. Buku saya dibedah. Gitu. Terus saya datang ke Gramedia, buku saya. Ada kebanggaan, tentunya kebanggaan orang tua. Gitu ya. Nah, pengamatan itu tadi kita datang ke book fair, baca buku, ketemu orang-orang, gitu kan. Terus kita diskusi, gitu ya. Nah, ini jangan-jangan nggak pernah masuk perpustakaan. Ya? Masuk perpustakaan bukan lupa kartu. Nah, setelah baca ngapain? Nah, kan? Setelah baca tulis. Gitu, ya. Masuk perpustakaan. Saya sarankan. Saya sarankan kalau hari libur sekolah kan kadang ada hari libur tuh. Perpustakaan nasional itu Sabtu buka Sabtu dia tutup. Kalau Sabtu buka. Nah, coba teman-teman datang ke perpustakaan nasional. Udah pernah datang belum? Bagus kan? Banyak buku-buku literasi yang perlu kita baca. Iseng-iseng apa-apa. Di situ sering-sering baca kita akan dapat ide. Brainstorming itu kita diskusi. Nah, dengerin. Bisa kalian ada tugas kelompok. Setelah kalian bikin tugas kelompok itu namanya brainstorming. Ya. FGD. Dan tentunya yang paling terakhir adalah library. Nah, yuk kita mulai berpikir ide. Nah, sekarang saya praktek. Ambil kertas. Dah, ambil kertas, sebutkan. Tulis namanya dan kelas apa. Bebas. Nanti nih. Pilih. Ini pilih ya, pilih. Nggak mesti semua pilih. Kalau yang pertama, masalahnya masalah kelangkaan remaja. Tentang tawuran, bagaimana cara menanggulanginya? Satu. Yang kedua, masalah hukum, kesadaran hukum. Contoh, atau narkoba, ya kan? Atau apa? Bullying ya. Ini nomor 2 tentang bullying, nomor 3 tentang apa tadi? Kenakalan remaja, tawuran ya. Nah, yang terakhir banjir. Nah, ini yang perlu teman-teman cari. Apa latar belakangnya? Pikirkan apa solusinya? Pikirkan ide solusinya. Jadi ada 3 tema yang saya sampaikan. Silakan pilih. Pertama apa? Tawuran. Kedua, bullying. Ingat, yang kedua bullying. Ketiga, banjir. Nah, pilih salah satu. Ditulis di situ kamu mau ambil tema tentang apa, topik apa. Ya, nih. Terus Kak, apain Kak? Apa latar belakangnya? Dibuat kerangka dulu, latar belakang. 1, ya. Yang kedua, solusi. Tapi temanya kamu udah pilih. Kamu pilih tema tawuran. Oke. Kamu pilih remaja. Kamu banjir. Ya, bebas. Kamu tulis apa latar belakangnya. Ingat,
pakai HP. Tidak boleh searching. Kalaupun searching, hanya untuk menambah pemikiran saja, tidak copy paste ya. Lalu solusinya apa? Nanti random akan paparan presentasi di sini. Oke? Nah, itu nanti itu tahan dulu. Nah, ya. Ini sebenarnya, nah, kelihatan nggak ya? Dengarin. Kalau nggak kelihatan dengarin. Ini latar belakang. Apa sih latar belakang itu? Menjelaskan mengapa pentingnya topik ini. Jadi tadi saya bilang ada yang ngambil apa tadi, tawuran. Kenapa tawuran nih? Kenapa kamu mengambil topik tentang tawuran? Apa sih pentingnya? Terus mengapa? Gitu ya? Paham ya? Lalu masalahnya apa di situ? Paham ya? Ada masalah apa dengan tawuran? Oh, nggak ada masalah Kak? Nah, terus apa kita tulis kalau nggak ada masalah? Pasti ada masalah. Terus sampai situ aja dulu, sampai situ. Ini tadi ya, sampai sini nih. Ini terlalu ini. Sampai di sini. Nah nih. Jadi yang tugasnya adalah teman-teman membuat latar belakang dan solusi dari yang topik ada ini. Oke? Nah, lalu, masalah itu apa sih? Kunci keberhasilan. Masalah tidak sama dengan judul. Nah, tadi kan topiknya tentang apa tadi? Tawuran. Judul yang kamu angkat nanti apa kira-kira? Itu kan topik. Judulnya apa? Nah, topik bisa dikembangkan menjadi judul. Topiknya adalah kenakalan remaja atau tawuran. Nah, judulnya apa kira-kira? Nah, judulnya ini kalau saya ya, kalau saya ambil tentang tawuran, judulnya adalah sayangi dirimu, sayangi keluargamu, stop tawuran. Nah, itu judul. Atau lagi misalkan banjir, temanya banjir, lindungi, optimalisasi, atau misalkan optimalisasi pemanfaatan, optimalisasi lingkungan hidup untuk pencegahan banjir. Itu judul kan? Nah, gitu ya, paham ya? Kalau yang satu kata itu namanya topik. Kalau judul bisa panjang. Contoh, tadi siapa namanya? Arya update tentang tawuran. Udah kepikir belum judulnya? Itu bisa judul ya? Oke, berarti topik temanya pada nulis tentang tawuran. Paham ya? Kalau bully, ya silakan dipikirin, oke? Hari ini kita berpikir. Ini bikin dulu. Dia usahakan tidak singkat. Jadi kalau topik singkat satu kata, kalau tema, kalau judul bisa kalimat. Ya, beda ya. Judul itu cuma topik itu atau tema satu kata. Kalau berkata-kata itu namanya judul. Oke, kalimat. Nah, nih. Untuk nanti ke depan, untuk berikut setelah materi ini mungkin mau bikin benar juga nih Mas Surya. Saya iseng-iseng bikin buku atau bikin tulisan atau bikin cerpen atau bikin novel.
Novelnya sederhana. Langit senja di hutan kayu. Dan novel. Iya. Ada novel yang dibikinin buku, tahu kan? Ada novel yang dibikinin film, tahu kan? Contoh misalkan nih, wanita berkerudung sorban. Itu awalnya apa? Itu awal novel jadi film. Lagi misalkan apa yang tentang tsunami itu, ayat-ayat Debiah, ayat-ayat Denisa. Cerita tentang apa itu? Tentang dia apalan nggak tahu tsunami, dibikin film. Itu awalnya dari novel, gitu ya. Terus lagi tenggelamnya kapal Panduit, itu kan film, itu kan novel. Buya Hamka jadi film, ya kan? Nah itu, oke. Idenya nyentrik. Contoh nih, contoh. Kalian saya punya ide nyentrik nih, ide yang agak ini. Saya mau bikin tulisan tentang CFW. Kemana? Siapa namanya? Siapa yang anak kita yang nyentrik tadi? Oke. Saya mau bikin buku. Saya bikin tulisan cerpen. Bonge si dalam CFW. Nah, di situ ada gambar-gambar karikatur tentang bonge yang lagi ini. Pertanyaannya dalam buku itu, dalam novel itu, akhirnya apa? Car Free Day, CFW hilang kan? Nah itu. Jadi buat yang ide-ide menantang, menggoda, seksi dan evolutif. Oke? Nah, yang saya bilang tadi di awal, ide gagasan harus segera ditulis, jangan nanti-nanti. Ya, ide belum dianggap ada kecuali sudah dengan kata-kata. Oke? Nah, ini terakhir. Kalau kata Imam Al-Ghazali, kalau kamu bukan anak raja dan kamu bukan ulama besar, maka jadi penulis. Ya. Kalau kamu bukan anak raja dan kamu juga bukan ulama besar, maka jadilah penulis. Ini kata-kata terakhir. Oke? Jadi silakan. Ada praktek sekarang. Ya, tanpa suara, tulis. Topiknya sudah ada tadi. Lalu dibuat judul. Latar belakang apa? Solusinya apa? Latar belakang ada masalah ya. Nah, lalu solusinya apa? Nanti secara random ya. Saya panggil. Sisanya nanti mungkin kakak-kakak panitia ambilin ini penilaian dan kita praktek. Karena kan pelatih. Oke? Saya kasih waktu sampai kira-kira. Saya tunggu sampai jam 11:30. Ya, oke. Silakan. Tanpa suara ya. Kita praktek. Tanpa suara. Nah, yang bicara tulisannya, bukan tulis omongannya. Nah, kalau ada Google, boleh, dan dengerin, boleh, tetapi tidak menceplak. Googling itu hanya untuk menambah referensi pemikiran kita. Tapi hati-hati, jangan pakai AI itu semua keluar, tapi itu bukan murni pikiran kita. Saya bisa melacak mana hasil tulisan Anda, mana hasil tulisan AI. Karena banyak mahasiswa saya skripsi pakai AI. Saya semua proposal skripsi AI semua. Saya coret sobek.
Ya, jadi teman-teman adik-adik sekalian, ini saya sederhana saja, jangan terlalu berat, sederhana aja ya. Saya kasih waktu ya setengah jam. Ya, silakan. Nah, kalau bikin tulisan, ya kan apa? Maka akan main otak dengan mulut kasih tahu. Rata-rata penulis itu ketika otak pikiran dengan mulut sama-sama beroperasi itu nggak akan keluar.